Kayaknya ini wajah-wajah capek ya. Ada yang capek, ada yang ngantuk, ada yang lapar. Udah sarapan belum? Kapan? Oh belum, ada yang lapar kok belum. Yuk, yang belum sarapan silakan goyangkan kepalanya. Siapa yang belum sarapan? Oke, ada yang goyangkan kepalanya. Ada yang udah sarapan? Yang udah sarapan ngangguk? Ya sudah gitu ya. Yang sudah sarapan? Oke, kita sambil peregangan kepala ya. Barangkali teman-teman belum olahraga, gitu ya. Oke, sebelumnya aku izin perkenalan diri, boleh nggak? Yakin? Yakin ya? Baik. Sebelumnya kalian itu kan sekolah di SMP mana? SMP IT Mutiara Ilmu. Pasti ya, aku yakin kok buat kalian semua itu kan udah sering banget nih belajar agama, belajar yang lainnya juga ya. Hari ini aku ingin mengajak kalian itu kita berbincang sedikit aja. Yang setidaknya itu kita mengenal Nabi Muhammad. Siapa yang udah kenal Nabi Muhammad? Siapa udah kenal Nabi Muhammad, anak-anak? Yakin udah kenal? Yuk, udah kenal belum? Udah kenal belum? Yakin udah kenal? Yakin? Yuk, yang cowok yang udah kenal Nabi Muhammad siapa? Ada yang udah kenal belum? Udah kenal ya? Lewat mana kenalannya? Mana kenalannya? Lewat Al-Quran. Oh, Masya Allah. Yang ini panggilannya apa? Imam besar bukan? Apa? Hah? Oh, putra putri. Yang putri yang udah kenal Nabi Muhammad siapa? Angkat tangan. Hah? Belum ada kenalan? Yakin? Oke. Nah, nggak apa-apa. Oke baik, aku izin perkenalan diri ya untuk teman-teman. Namaku tadi siapa tadi? Bagas Adianto. Biasa dipanggil, sebenarnya nggak dipanggil Kak juga ya, dipanggilnya malah Mas Bagas. Ini adalah nama Instagramku Bagas Ardi. Jadi kalau kalian punya Instagram, silahkan nanti kita saling follow ya, buat perkenalan lebih jauh lagi supaya teman-teman melihat aktivitasku kalau di Instagram itu seperti apa. Baik, teman-teman, kalian tahu nggak sih? Bestie terbaik itu, bestie terbaik kalian itu siapa? Ada nggak? Ada ya. Siapa bestie terbaik kalian? Yuk, yang merasa punya bestie, yang putra dan putri silahkan dirangkul bestinya. Mana bestinya? Oke. Oh, rangkul diri sendiri ya. Atau bestinya dalam diri sendiri. Yuk, yang putra, bestinya mana? Yuk, bestie. Oh, di sekolah. Nggak apa-apa. Baik. Sekarang aku ingin ngajak teman-teman itu kita bermain dulu. Ya, kita bermain dulu. Oke. Kalian kan punya teman yang ada di kanan dan kiri, ya kan? Ya enggak? Nah, silakan. Yang bagian kanan pegang temannya yang ada di sebelah kiri. Pegang temannya ada di sebelah kiri. Berarti ini ya dipegang ya, dipegang. Oke. Ikutin kata-kata aku ya, ikutin kata-kataku. Hai bestiku, kamu itu pagi ini kok cantik ya. Yang cowok jawabnya ganteng, jangan cantik. Kok cantik ya? Oh iya. Jangan lupa besok kalau ada PR dikumpulkan. Oke, gantian sebelahnya. Oke, bestiku, aku besok akan mengerjakan PR. Tapi jangan lupa besok kalau kamu piket jangan kabur. Oke.
sikit kabur nih, gitu ya. Oke, teman-teman ini rumahnya rata-rata di mana? Di mana? Purwokerto. Ada yang lebih jauh dari Purwokerto? Mana? Ada yang rumahnya di Banjarnegara? Korea. Oh, Korea. Aku juga nonton drakor kok, tenang aja. Nanti kita membahas tentang drakor juga. Oke. Ya, aku rumahnya itu ada di Banjarnegara. Lebih tepatnya itu di salah satu nama daerah Sayangan. Ya, Sayangan. Jadi kebanyakan orang-orang itu manggil desa itu, kamu mesti tempat rumahnya itu di Sayangan ya. Ditanya, Sayangan sih artinya apa? Sayangan itu artinya adalah cinta lama yang tidak pernah bertemu. Nah, akhirnya dari kangen, terus akhirnya memiliki perasaan sayang. Oke, teman-teman, kalian sekarang kan di SMP Mutiara Ilmu ya, di SMP Mutiara Ilmu. Di SMP Mutiara Ilmu. Sekarang rata-ratain yang berangkat itu kelas 9, 8 atau 7 yang berangkat kelas 9, 8 atau 7 atau ada yang nggak berangkat? Berangkat semua? Ada yang nggak berangkat? Berangkat semua apa enggak? Hah? Ada yang nggak berangkat? Oke. Alhamdulillah ya, untuk pagi ini kita tadi sudah saling mendoakan teman-temannya yang ada di samping kanan dan samping kiri. Semoga yang mendoakan teman-temannya tadi bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Mau ya? Oke. Selanjutnya nanti aku akan membahas tentang, ya cerita sedikit lah terkait dengan siapa sih Nabi Muhammad. Ada yang sudah kenal belum? Aku tanya lagi. Ada yang sudah kenal belum Nabi Muhammad? Kenal ya? Lewat Al-Quran, terus lewat apa lagi? Quote-quote dan yang lainnya. Baik, kalian punya bestie nggak? Punya ya? Setiap orang itu pasti punya bestie. Nah, di sini selain punya bestie, siapa yang punya idola? Oke, idola kamu apa? Aktor siapa namanya? Han Seo-jun? Siapa? Gak apa-apa. Siapa aktor kamu? Apa? Dari Cina. Oke. Yang cowok punya idola nggak? Punya ya? Oke, sama. Aku pun punya idola. Kalau kalian lihat casing HP ku, ya kan? Apa ini? Manchester City. Tebak, kira-kira idolaku siapa kalau Manchester City? Hah? Siapa? Haaland ya. Kalau bola itu idolaku Haaland. Tapi aku juga punya idola selain di sepak bola, adalah influencer. Tebak siapa idolaku influencer? Siapa? Siapa yo? Idolaku kalau influencer itu adalah siapa? Adalah Willy Salim. Willy Salim, aku idola sama Willy Salim loh. Kalau lagi goreng-goreng itu sering banyak banget. Bahkan sampai ke Palembang, ya kan? Sampai ke Palembang dagingnya habis, ya kan? Nah makanya aku tanya, tadi kan ada yang punya idola nih. Kira-kira kalau misalnya idola kalian siapa yang cowok? Hah? Siapa? Ayo. Ada yang punya idola? Sepak bola deh. Ada nggak? Hah? Rafael Struijk. Siapa? Siapa? Cristiano Ronaldo. Oke. Yang cewek ada lagi idolanya? Kamu? Idolamu siapa? Iya. Nah. Siapa? Terus? Pernah CS. Oke, ya sip. Kalian tahu gak sih
ternyata punya idola itu asik nggak? Asik kan? Asik banget loh. Itu menjadikan kita kalau lihat, kalian tahu Ria Ricis nggak? Tahu kan? Apalagi kalau Ria Ricis ngevlog, aku ngevlog di jalan ya kan, ngeprank. Kalian tahu Fadil Jaidi nggak? Tahu ya kan? Keluarga Cemara sama ayahnya diajak bermain. Kalian kalau lihat itu seneng nggak? Ih, kok bisa seasik itu ya sama ayahnya ya? Kira-kira kalian bisa seasik itu nggak sama ayahnya? Bisa ya kan? Ayahnya dijailin aja nggak apa-apa, sering-sering. Insya Allah dapat pahala kalian loh. Karena apa? Ayah kalian itu pasti sabar, nggak mungkin ngomelin. Itu. Kalian yang cowok tahu Winda Baksubara nggak? Tahu ya kan? Itu rata-rata main apa kira-kira? Main apa? Main ML, Mobile Legends, game yang lainnya ya. Bang Alex, tahu nggak Bang Alex? Tahu ya Bang Alex ya? Ada yang tahu Bang Alex? Yang cowok tahu nggak Bang Alex? Tahu ya? Oke, nah itu adalah idola-idola kita. Ya mungkin bagi kalian itu bukan idola, tapi sebagai orang kadang ada yang idolakan mereka-mereka. Bahkan Tasya Farasya, tahu kan? Tasya Farasya, influencer beauty yang tentang kecantikan, make up dan sebagiannya. Tahu ya? Ada yang tahu nggak? Nah, sebagian rata-rata tahu. Oke. Nadia Omara, tahu nggak? Tahu ya kan? Ngomongin horor. Besok hari Jumat ya kan? Ini. Ada suatu ketika si orang itu ya melihat salah satu makhluk halus di sini. Wah, tiba-tiba makhluk halusnya hilang. Kenapa? Kenapa makhluk halusnya hilang? Karena halus. Iya. Kalau nggak hilang. Karena halus, maka makhluk halusnya juga hilang terlihat. Oke, gitu. Nah, kalian tahu nggak? Ada nggak sih di sini yang suka pada waifu banget deh? Aku waifu. Sampai terbawa gini, ya Allah, ini kok ganteng banget ya. Sampai ketemu loh sama dia. Nah, ada yang waifu. Coba rata-rata di sini kalau kalian nonton animenya anime apa? Yo, aku juga nonton anime loh. Kalau aku nontonnya itu Naruto, terus One Piece, terus Gojo, terus apa lagi ya? Demon Slayer. Kalian rata-rata nontonnya apa? Kamu nonton apa? Kamu? Apa? Ya, coba nggak terdengar. Oke, jadi kita itu kan punya apa ya? Punya idola masing-masing. Ada yang drakor, ada yang idolanya pemain Mobile Legends, ada yang idolanya siapa ya? Aktor Hwang Junho, tahu kan? Yang ini Squid Games. Nah, itu ada yang lain juga. Nah, tapi aku mau tanya sama kalian. Kalau misalkan idola kita itu hari ini mati, kira-kira asal jangan tuh ya Allah, itu kan idola kita gitu, itu ganteng banget, jangan sampai mati gitu. Kalau bisa jangan sampai mati. Nah, tapi pertanyaannya, kalau misalkan idola kita itu meninggal, jangan mati, bisa nggak dikenang? Bisa dikenang ya. Tapi sekiranya ketika nanti kalian sudah tua, sudah menikah, anak kalian tahu nggak kiranya? Kamu yang kasih tahu itu kalau kamu yang tahu. Tapi kira-kira anak kita nanti tahu nggak dengan idola yang sudah mati itu? Ada yang tahu, ada yang enggak, ya kan? Ya enggak. Coba misalnya Cristiano Ronaldo mati, terus kalian sekarang umur berapa? 14. Ada 14 atau 15 ya? Ada 13. Terus kemudian Cristiano Ronaldo mati, tiba-tiba kalian menikah, ya udah menikah, anak kalian masih kecil, terus anak kalian sudah dewasa, SMP juga, kira-kira anak kalian tahu nggak Cristiano Ronaldo? Kan nggak tahu, karena sudah mati. Tapi pertanyaannya, kenapa ada idola? Ya, kenapa ada idola yang sampai saat ini itu selalu dikenang? Selalu diingat namanya, padahal sampai 1400 tahun Hijriah ini sampai yang selalu kita kenal namanya siapa?
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kita kenal loh sampai saat ini. Ya kan, padahal beliau itu hidupnya udah lama banget, ya enggak? Sampai mbah kalian pun belum lahir. Mungkin nenek moyang kalian belum lahir. Tapi sampai kita kenal sampai saat ini. Nah, itulah hebatnya Nabi Muhammad. Oke. Ternyata teman-teman, kalian tahu nggak sih perjuangan Nabi Muhammad? Tahu kan ya, perjuangan Nabi Muhammad yang dulu ternyata orang-orang Quraisy itu menyembah apa? Berhala. Menyembah berhala. Nah, ketika orang-orang menyembah berhala, ada satu orang atau beberapa orang yang tidak menyembah berhala. Siapa? Kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib itu tidak menyembah berhala. Sedangkan orang Quraisy yang lain itu menyembah berhala. Coba, hanya satu orang Abdul Muthalib yang tidak menyembah berhala. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang Quraisy itu menyembah berhala? Kenapa? Karena belum tahu ajaran Islam. Oke, ada lagi? Ada lagi? Yo, yang cowok, aku pengen kan yang cowok aktif juga. Ada lagi? Kenapa orang-orang Quraisy itu menyembah berhala? Kenapa? Padahal Abdul Muthalib itu tidak menyembah berhala, tapi orang-orang Quraisy menyembah berhala. Kenapa? Tadi karena belum tahu Islam. Ada lagi yang cowok? Ayo. Turun temurun, ya kan? Turun temurun dari nenek moyang yang sudah lama meninggal. Nah, kalian tahu nggak kenapa berhala itu berdekatan dengan berhala yang lain? Kenapa enggak jaraknya jauh banget, tapi berdekatan? Bahkan diamnya berhala itu estetik banget. Diamnya berhala itu estetik banget. Kenapa estetik? Karena diam jadi patung. Kalau gerakan nggak estetik, ya kan? Patung kalau gerak estetik nggak kan? Makanya patung itu diam supaya estetik. Kayak gitu. Nah, ternyata Abdul Muthalib itu orang yang paling dipercayai, ya orang yang paling dipercayai untuk Ka'bah itu tidak menyembah berhala. Nah, kenapa Raja Abraha atau ya Raja Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah? Kenapa? Apa yuk? Kenapa Raja Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah? Kenapa? Iri. Oke, iri. Ada lagi? Ada lagi tadi iri. Ada lagi selain iri? Apa ayo? Apa? Yang keras? Islam. Oh, bukan Islam. Oh, tidak suka Islam. Oke, tidak suka Islam. Ada lagi? Iri, tidak suka Islam. Apa lagi? Ayo. Ada lagi nggak? Nah, ternyata Raja Abraha itu memang iri dengan Ka'bah. Kenapa sih orang harus memutari Ka'bah? Ya enggak? Harus memutari Ka'bah. Padahal Raja Abraha itu kepengen kotanya juga rame. Makanya Raja Abraha itu membawa gajahnya, pasukan dan pasukan perangnya itu untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kan? Gajahnya itu untuk maju ke Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah itu nggak bisa. Akhirnya tapi untuk belok ke kanan, gajahnya mau. Belok ke kiri, gajahnya mau. Kalau mundur ke belakang juga gajahnya mau. Tapi kalau diarahkan ke Ka'bah untuk dihancurkan, gajahnya nggak mau. Nah, ternyata setelah itu kalian tahu nggak? Ada makhluk apa yang datang? Burung ababil. Surat apa? Masya Allah, kalian keren ya. Tepuk tangan untuk SMP Mencari Luhur. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mengingat atau mempelajari atau kisah ya tentang keteladanan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalkan Nabi Muhammad itu adalah idola sepanjang masa kita walaupun kita juga punya idola masing-masing ya. Kayak aku punya idola ya, kalau di bola ya Manchester City.
Kalau di yang lain juga punya idola juga. Kalian juga punya idola di drakor, di K-pop, ya yang kalian yang punya anime, idolanya anime. Aku juga idola sama Naruto. Dulu waktu masa SMP ya, aku tuh pengen jadi Naruto. Beneran, aku pengen masuk ke dalam dunia Naruto. Aku pengen jadi Hokage. Tapi ternyata dunia ternyata udah musik Indonesia itu sudah menjadi Konoha. Jadi aku nggak perlu jadi Hokage, karena sudah ada Hokage di sana. Jadi aku perlu menjadi apa? Kira-kira apa? QB, perintahuan ya. Aku kan jadi bisa jadi iblis lah. Setidaknya aku bisa menjadi Anbunya aja. Ya kan, dan yang kalian tahu Anbu kan kalau di Naruto? Ada tahu Naruto nggak? Ya, yang tahu Naruto ya, Anbu itu kan gerakan di dalam tanah, jadi akarnya aja. Nah, biar yang lainnya yang di atas. Bayangin, kalau zaman sekarang kita lahir, ya, kalau zaman sekarang kita lahir, kira-kira anak-anak diapain? Bayi yang baru lahir, kira-kira lucu nggak? Kalian punya adik nggak? Ada yang, oh nggak punya adik kamu? Punya ada enggak ya? Nah, yang punya adik yang ketika baru lahir, kalian apakan adiknya? Cubit pipinya, ih kamu lu gemes banget loh, ih lucunya loh, ih sampai ada gigit-gigit ya kan? Jujur, siapa yang gigit adiknya ketika baru lahir? Atau baru umur 1 tahun digigit-gigit pipinya? Karena apa? Karena saking tebelnya digigit. Ayo, ada juga sampai pipinya digemes-gemesin. Gemesnya. Nah, bahkan ada loh, pipinya pun saking dia lucunya, pipinya pun digemes-gemesin pipinya. Ada siapa? Nah, tuh, aku. Tapi kalau cowok pasti cair banget, ya kan? Kalau cowok itu biasanya cool. Apa? Cool. Ya kan cowok biasa tuh cool, sigma boy ya kan, cool dia kayak gitu. Tapi kalau misalkan Nabi Muhammad itu ternyata lahirnya tuh lebih heboh daripada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan kalau misalnya lahir dicubit-cubit, yang heboh tuh orang tuanya, saudaranya, dia enggak. Ya alhamdulillah aku dapet cucu baru, alhamdulillah ya anakku cantik, anakku ganteng, pipinya tembem, badannya lucu, rambutnya keriting, rambutnya lurus dan yang lainnya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu ternyata yang heboh itu bukan sekedar keluarganya, tapi seluruh alam semesta. Coba apa saja yang menjadikan bukti bahwa dunia alam semesta itu heboh atas kelahiran Nabi Muhammad? Api yang disuka orang Majusi mati, ya enggak? Oke, terus setelah itu apa? Patung di dalam Ka'bah hancur, dan patung-patung dalam Ka'bah itu hancur, dan patung juga hancur. Terus apa lagi? Langitnya terang, di malam hari langit itu terang, ya. Terus cahaya, menyinari cahaya. Nah itu adalah hebohnya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu lahir. Tapi teman-teman, dari situ itu ternyata ada sesuatu yang hebat. Ada sesuatu yang hebat. Bahkan alam haja itu tahu bahwa itu adalah Nabi terakhir, Nabi Muhammad, orang yang paling suci nanti, orang yang paling membawa pengaruh untuk seluruh manusia. Malaikat pun tahu, bahkan alam semesta pun juga tahu. Nah maka tebak, Nabi Muhammad lahir di hari apa? Hari Senin, tanggal Masya Allah, 12 Rabiul. Oh iya, betul. Iya, tinggal dibaca ya. Tinggal dibaca aja, kalian sudah bisa. Baik, ternyata teman-teman, selain tadi aku bercerita tentang kisah, kira-kira ketika Nabi Muhammad besar, Nabi Muhammad itu punya akhlak apa saja sih? Coba, Nabi Muhammad punya akhlak seperti apa? Akhlaknya Nabi Muhammad apa aja? Apa? Akhlaknya Nabi Muhammad? Amanah. Nah, oke, teman-teman. Kira-kira Nabi Muhammad kan amanah ya, punya gelar juga siapa? Gelarnya Nabi Muhammad apa? Al-Amin, ya, gelarnya Nabi Muhammad Al-Amin, amanah. Pertanyaannya, kalau misalkan kita, misalkan Nabi Muhammad hidup di zaman kita tahun 2025, dan di sini misalnya ada Nabi Muhammad, kalian menitipkan lambe kalian atau menitipkan barang kalian, kira-kira hilang nggak? Kenapa nggak hilang? Karena amanah.
Tapi kalau misalnya kalian nitip barang teman kalian hilang nggak? Hilang. Siapa di sini yang pernah minjem pulpen nggak balik? Minjem nggak balik ya. Siapa di sini yang minjem tiket tiba-tiba tiketnya kebawa pulang temannya? Nah, teman-teman, ternyata ya kita itu kadang perlu mempelajari hal-hal kecil aja. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang amanah seperti Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa menjadi orang yang jujur seperti Nabi Muhammad, ya enggak? Itu kan hal kecil enggak? Hal remeh enggak buat kalian? Remeh kan? Tapi pengaruhnya besar enggak? Besar loh, menjadi sebuah kepercayaan untuk teman kalian. Misalkan ada salah satu Tasya, Tasya tadi? Nasya ya, misalkan Nasya. Misalkan Nasya dititip, ada titip barang nih ke Nasya, tiba-tiba bawa pulang, oh iya aku lupa barangnya, besoknya aku kembalikan, tiba-tiba ditagih lagi, nggak kebawa lagi. Gimana kita mau percaya sama teman kita, gitu. Terus kemudian Nabi itu jujur nggak? Jujur kan? Kira-kira Nabi Muhammad itu pernah ngomong toksik nggak? Kira-kira kalau kamu nonton drakor sama Nabi Muhammad bakal marah-marah nggak? Kalau gemes-gemes nggak? Yang gemes siapa? Kita ya kan? Kalau ini, kenapa sih nggak jadi mereka sampai ini aja gitu ya? Nah, sedangkan Nabi Muhammad tuh nggak bakal punya ekspresi, Nabi Muhammad bakal biasa aja. Ya. Udah gitu aja deh. Nggak sampai, aduh, jangan diambil punya. Nah, sedangkan misalkan Nabi Muhammad ikut main Mobile Legends sama kalian, buffnya Nabi Muhammad dicuri sama kamu, kira-kira Nabi Muhammad marah nggak? Dia nggak marah, karena Nabi Muhammad itu orang itu nggak akan pernah toksik. Tapi kalau kamu main sama teman, marah nggak? Marah kan? Kira-kira ngomong apa? Ngomong kasar-kasar semua langsung. Tapi Nabi Muhammad itu nggak akan pernah marah, nggak bakal pernah toksik, bahkan jujur. Ketika misalkan Nabi Muhammad ya main mobil aja sama kalian, dia jujur, aku habis ambil bawa kamu tadi, maafin aku ya. Ada nggak teman kalian seperti itu? Ada nggak yang ambil buff kalian tiba-tiba ngaku, aku habis ambil buff kamu? Ada nggak kayak gitu? Buff itu ini buff itu apa? Hewan di Mobile Legends ya itu ngaku. Jadi ngaku nggak kalau misalnya kalian ambil buff? Ngaku nggak kan? Malah diam aja. Tiba-tiba apa jukutin buffnya nyong konyol levelnya gugur kan, harus disugi. Gitu. Itulah bedanya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu nggak pernah ghosting orang, ya kan? Jadi kalau kalian yang sudah pernah di ghosting, ikhlas, kan rela, kan sabar, ya, oke? Gitu ya. Jadi untuk kalian yang pernah di ghosting, pokoknya sabar aja, senyumin aja, doakan, ya Allah semoga hatiku tetap tenang, gitu ya. Hatiku tetap selalu senyum, gitu. Terus teman-teman, coba aku mau mau menanya sama kalian, siapa yang di sini suka bermain dengan anak-anak? Suka bermain sama anak-anak? Nah, ternyata kalau kalian suka bermain dengan anak-anak, berarti itu kalian itu punya sifat kasih sayang. Seperti siapa? Nabi Muhammad yang bermain dengan cucunya Hasan dan Husain. Ada yang namanya Hasan di sini? Husain? Ada ya? Ada nggak? Nah, ternyata teman-teman, Nabi Muhammad itu penyayang orangnya, sayang sama anak-anak, sayang sama anak kecil. Bahkan kalau misalkan Nabi Muhammad udah gede, mungkin akan sayang sama kalian. Kalian minta dibeliin mobil, pasti Nabi Muhammad akan beliin. Kalau kalian pengen umrah, pasti akan diumrahkan. Karena Nabi Muhammad orangnya sayang banget sama anak-anak, kayak gitu.
Nah, ternyata teman-teman, idola kita itu yang paling keren itu siapa? Nabi Muhammad kok. Sampai sekarang, ya enggak? Coba di sini yang enggak tahu Nabi Muhammad siapa angkat tangan? Yang sama sekali enggak tahu Nabi Muhammad. Ada enggak? Hah? Hafizah? Oh, kamu tahunya siapa? Nah, teman-teman, kita itu harus senang loh dengan idola kita, ya enggak? Kita harus senang dengan idola kita. Enggak apa-apa kalau kalian itu punya idola gitu, selain itu enggak apa-apa, enggak dilarang juga, ya enggak dilarang. Tapi setidaknya kita terus tahu siapa yang membawa Islam sampai saat ini. Kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita harus cinta sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang membawa Islam. Coba bayangin loh, Nabi Muhammad ya kan sampai dilemparin batu di mana? Nabi Muhammad dilemparin batu di mana? Di kota, dilemparin batu di kota mana? Ketika hijrah dari Mekah sebelum ke Madinah, bukan Syam, yang dilemparin batu. Di situ Nabi Muhammad bersandar di pohon anggur. Di iya dilemparin batu. Lemparin batu sampai berdarah. Kan sampai berdarah. Akhirnya apa? Kembali keluar untuk istirahat. Nah, itulah perjuangan Nabi Muhammad, teman-teman. Jadi kita juga harus berjuang loh. Bahkan idola kita juga berjuang, ya enggak? Ya kan, idola kita berjuang juga. Sama idolanya aku pun juga berjuang. Misalnya Halan dulu anak-anak seperti kalian, tapi karena fokusnya bermain bola, akhirnya menjadi apa? Pemain yang top, dikenal siapapun, bahkan Messi, Cristiano Ronaldo, bahkan ramanya sama Korea, Hang Seo-jung ya, dan yang lain-lainnya, dan tim-timnya, dan dia pokoknya siapapun itu mereka juga berjuang, ya enggak? Coba drama Korea yang rambutnya sempongan, paling putih, ganteng, cool, siapa yo? Siapa? Hah? Siapa? 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 Yuno? Oke, teman-teman. Hari ini kalian tuh SMP enggak? Kalian meyakini bahwa kalian SMP enggak? Iya kan? Kalian yakin bahwa kalian SMP. Nah, usia SMP ya, kalian tuh harus sadar bahwa akan ada saatnya kalian itu dewasa. Kalau sudah dewasa, itu kalian akan menerima beban yang berat. Coba bayangin, di sini ada yang umur 15. Coba Rasulullah di umur 15 sudah ngapain? Berdagang ya, ikut membantu perang. Terus apa lagi? Umur berapa Rasulullah mengembala domba? Umur berapa? 12. Rasulullah mengembala domba itu umur 12. Jadi kalian yang umurnya 13, 14, kapan kalian mau mengembala domba? Mau kapan kalian mau mengembala domba? Tahu nggak, mengembala domba itu bisa membuat hati kita, sifat akhlak kita itu lebih sabar. Iya beneran loh. Mengembala domba itu melatih kita untuk lebih sabar. Jadi kalau kalian ingin sabar, coba deh mengembala domba. Coba. Kalau yang di rumah ini punya domba siapa? Ada? Atau misalkan tetangga kalian punya domba, coba gitu mengembala domba. Minimal ngarit. Tahu ngarit? Tahu ya ngarit. Itu. Nah, teman-teman, halo. Ternyata ya, kalian itu usia SMP 12 sudah menerima beban berat belum? Apa hidup kalian masih enak-enak aja? Kalian pernah merasa nggak bahwa diri kalian itu ternyata hidup ini berat juga ya? Berat nggak hidup ini?
Berat kan? Kalian sudah menerima tanggung jawab, kalian harus sudah melaksanakan tugas apa yang seharusnya menjadi seorang perempuan. Yang laki-laki juga harus punya tanggung jawab yang berat juga sebagai laki-laki. Kita semua itu punya tanggung jawab masing-masing. Maka teman-teman, sekarang kalian masih usia SMP ya? Tahu lagu ini? Tahu kan? Itu masih SMP, masih pakai seragam putih, biru. Nah, kalau misalkan nanti, nah, kalau misalkan nanti suatu hari kalian ke SMA ya, SMA itu tanggung jawab itu lebih berat lagi, lebih berat lagi. Kalian sudah siap belum dengan tanggung jawab yang besar? Belum siap ya kan? Kenapa kalian belum siap? Padahal Rasulullah aja selalu menerima tanggung jawab yang besar. Ya enggak? Membalas domba di usia 12 tahun, kemudian di usia 4 sampai 7 tahun dia harus hidup dengan Halimah, ibu kesusuannya Rasulullah. Rasulullah harus membenah diri untuk menjadi pemuda yang lebih baik lagi. Ya enggak? Ya kan? Kalau misalkan kita aja ya yang usianya 15 tahun, 14 tahun belum siap menerima beban berat, mau kapan kita bisa menjadi dewasa? Kan itu akan masuk ke fase dewasa nanti, akan dimana kalian akan capek. Jadi itu capek, beneran. Kan ada yang sudah melakukan ini capek belum? Mungkin ada yang saat ini belum, tapi di luar sana yang tidak sekolah, yang masih anak-anak sudah bekerja mencari uang untuk ibunya, untuk anak atau untuk adiknya, dia sudah merasakan hidup itu capek. Hidup itu enggak asik. Hidup ini apa sih sebenarnya artinya hidup? Gak pernah tanya gak ke diri kalian sendiri, hidup ini apa sih? Pernah tanya gak? Pernah dapat jawaban gak? Ada yang belum, ada yang sudah yang belakang sudah dapat jawaban. Ternyata hidup ini kayak gini ya. Aku pun juga sudah dapat. Oh ternyata hidup ini harus dinikmati. Hidup ini berkembang. Aku sekarang usianya 28. Dulu usiaku waktu kuliah aku enak-enak aja. Aku makan tinggal makan. Aku dikasih uang, ya kan? Tapi sekarang fasenya berbeda. Oh ternyata aku harus cari uang. Gitu loh. Maka kalian usia SMP harus belajar. Yang sudah punya usaha atau yang sudah punya kalian sudah bisa bantu orang tua, kalian harus tegakkan pendidikan kalian. Undang kita itu undang orang-orang yang sukses. Amin. Amin ya. Kalian mau nggak umroh? Mau nggak? Siapa yang mau umroh? Kalian semua mau umroh. Kalian mau nggak mengurungkan orang tua? Mau kan berumroh dengan orang tua dan yang lainnya, teman-teman. Kita tuh punya tanggung jawab, dan tanggung jawab terbesar orang itu adalah tanggung jawabnya seperti Rasulullah. Tanggung jawab dengan agamanya, mensiarkan Islam sampai saat ini adalah orang-orang Islam. Gitu. Nabi aja punya akhlak yang keren. Masa kita nggak bisa punya akhlak yang keren seperti Nabi? Ya enggak? Pertanyaan maka kita bisa nggak sih tiru Nabi Muhammad? Bisa nggak kita tiru Nabi Muhammad? Kira-kira bisa nggak? Kalau aku tes jawaban kalian pasti bisa. Mau nggak kalian tiru Nabi Muhammad? Menurut kalian akhlak yang paling ringan itu apa? Akhlak yang paling ringan Nabi Muhammad itu apa? Senyum, ya kan? Amanah, jujur, ya itu adalah Nabi Muhammad yang paling ringan. Ya enggak? Halo, aku pengen kita itu di sini bukan sekedar pengajian ya. Karena kalau pengajian kalian tuh serius banget. Aku pengen kita asik-asik aja, kita happy. Karena aku pengen hidup kita tuh happy. Ya enggak? Kalian mau nggak sih punya hidup itu berat banget? Mau nggak? Nggak mau kan hidup itu berat, aku nggak mau. Maka kita harus nikmati hidup ini. Teman-teman, Nabi Muhammad itu memang hidup itu serius, tapi sehingga mana harus untuk umat, mana harus untuk keluarga, ya mana harus untuk sahabatnya, ya enggak seimbang loh Nabi Muhammad. Istirahat, ya waktu istirahat. Kalian juga seimbang, silahkan. Yang mau berapa enggak apa-apa. Enggak ada larangannya. Kalau dapat itu ada larangan enggak ada kan? Kalau dapat itu enggak ada larangan.
Yang sedangkan kalian ya menghafal Al-Quran juga, ya nonton dapur juga, main Mobile Legends juga, main FM juga. Yang penting kita tahu waktu kita mau seperti Nabi Muhammad nggak harus 24 jam menjadi ustaz, ya kan? Masa kita 24 jam jadi ustaz? Berat nggak? Berat nggak? Berat kan? Dari pagi sampai malam fokus belajar, fokus belajar, fokus belajar. Mungkin bagi orang yang di pondok itu merasa enteng, tapi ada juga loh orang yang di pondok merasa berat dengan hal itu karena dirinya belum siap menerima sesuatu yang berat. Kita di sini kan pulang rumah ya enggak? Iya kan? Kita bersama dengan perempuan. Kita ingin ingin akhlak seperti Nabi Muhammad. Kita jalan yang ringan dulu, minimal salam sapa kepada gurunya, salam sapa kepada teman-temannya, kayak gitu. Maka hidup itu akan asik. Kan bukan hidup itu asik? Mau nggak? Mau kan? Maka kita perlu menikmati kehidupan kita dengan asik. Jangan sampai hidup kita merasa berat. Jangan sampai. Walaupun mungkin ada sebagian orang merasa berat, tapi kalian nikmatin aja, jalanin aja. Apalagi nanti kalian ujian SMP, kuliah, habis kuliah kerja, kan di situ benar-benar akan menerima sesuatu kehidupan yang nyata bahwa bekerja itu berat. Coba deh kalian tanya, guru kalian, Ustaz Rahman, Ustaz Hanif, itu sebenarnya berat hidup ngajar itu sebenarnya berat, ya kan? Mengatasi kalian yang pada bercanda di kelas nggak usah tambah ngomong, selalu ngomong assalamualaikum, kalian wah ya kan? Ustaz aman tuh rasa nih, astagfirullah sampai gelek-gelek, astagfirullah. Pernah nggak selama gelek-gelek? Pernah nggak? Nah, jadi hidup itu harus kita rasakan dengan indah, ya enggak? Gitu ya teman-teman. Jadi apa yang rusak pada diri kita itu harus kita perbaiki, dan apa yang sakit pada diri kita itu harus kita perbaiki juga. Maka tidak peduli betapa sakitnya dan betapa kerasnya hidup, karena hari akan selalu bersinar. Mau nggak kalian bersinar di hadapan orang-orang yang gelap, orang-orang yang merasa punya perasaan yang sedih? Kalian mau nggak sih jadi teman hidupnya untuk dia orang-orang seperti itu, jadi teman curhat, ya kan? Kalian suka menjadi teman curhat? Suka kan? Kalian paling suka itu didengarkan atau lebih suka berbicara? Kalau yang perempuan lebih suka didengarkan atau lebih suka berbicara ketika bermasalah? Atau lebih suka dipendam? Ada yang suka berbicara, ada yang suka kayaknya tipe orang yang mendengarkan aja deh, kayak gitu. Banyak ya. Nah teman-teman, kalau misalkan Nabi Muhammad itu hidupnya tahun 2025, ngaji bareng kalian, paling sopan, gak pernah nyontek, kalian mau gak seperti itu? Bareng dengan Nabi, Nabi aja gak nyontek, masa aku nyontek? Nabi aja jujur, masa aku gak jujur? Kan beliau kalau main Mobile Legends itu gak pakai cheat, ya gak pakai cheat. Kalau main Mobile Legends, apalagi main FF, gak nge-cheat. Kalau keren pakai alukat punya skin, itu gak sombong. Skin elit rank sulit kok agak sombong. Nabi Muhammad nggak sombong, ya kan? Yang sombong itu biasanya siapa? Kita ya kan udah punya skin elit, terus rank yang nggak naik. Gitu ya. Nah, jadi ayo kita hidupkan ala hidup kita seperti Nabi Muhammad. Gitu ya. Dan Nabi Muhammad itu tidak pernah, kalau misalnya hidup di 2025, nggak pernah yang namanya nyepam stiker. Nyepam stiker, nggak pernah. Ayo, siapa yang sini? Ini. Oh iya. Yo. Siapa yang di sini nyepam stiker? Teman-teman. Nah, gitu ya. Halo, teman-teman. Nabi itu ngajarin hal kecil, tapi efeknya itu besar. Hal kecil tapi efeknya besar. Contohnya apa? Hal kecil banget, tapi efeknya besar. Contohnya apa? Misalnya senyum ibadah kan?
ibadah kan? Senyum ibadah nggak? Ibadah. Maka kalau misalkan ada teman kalian lagi bad mood sampai sebel, dikasih senyum, gitu, kasih senyum. Nah, walaupun ya, walaupun yang lagi bad mood itu tetap bad mood terus, kalian senyumnya aja, senyum ya, sampai gigi kalian itu garing. Garing senyumnya aja, gitu, nggak apa-apa, karena itu ibadah, ya. Walaupun yang bad mood itu nanti masa apa sih ya kan, apa sih ganggu, tapi dari itu kita mengajarkan bahwa itu ibadah. Nah, selain itu, aku mau challenge kalian, mau nggak kalian challenge? Mau ya? Challenge-nya adalah coba biar 1 minggu atau 1 pekan usahakan masing-masing itu kalian pilih. Ada yang milih senyum, ada yang milih salam, ada yang milih jujur, ada yang milih bantuin orang tua tiap hari, dan milih untuk memberikan nasihat untuk teman-teman yang sedang marah-marah. Itu challenge-nya. Silahkan dalam 1 minggu pilih mana. Berat nggak? Nggak berat nggak? Nggak berat kan? Gampang loh, cuma jujur, senyum, terus bantu orang tua, terus sayang sama temannya, itu kan enteng banget, enteng banget. Itu challenge-nya. Coba bisa nggak kalian seperti itu selama 1 pekan atau 1 minggu? Kalau kalian bisa, berarti kalian stop, kan hebat, kalian sudah mencontoh akhlak Nabi yang ringan. Nanti bertahap, misalkan 1 minggu aku pengen senyum deh, aku pengen senyum. Oh, berikutnya, oh iya, aku ketika masuk itu kayaknya cuek deh sama ustazah. Nah, besok kalian jangan cuek lagi, berikan salam. Nah, monggo sakana, assalamualaikum, ya kan? Monggo sakani, assalamualaikum. Itu tuh, ya kasih itu challenge. Jujur, kita ulangan, nggak nyontek. Ayo ya, ketika ulangan tidak nyontek. Berulangan, ya kan, tiba-tiba kakinya kayak gini, sampai gini, ngeliatin stiker chip, nah, atau misalkan ada locker, nah dibuka. Tapi aku yakin kayaknya SMP kita Mutiara itu tidak ada yang nyontek. Ya, aku yakin. Keren nggak? Keren. Teman-teman atau SMP keren mobilin. Oke, teman-teman. Jadi Nabi Muhammad bukan cuma idol yang kita dengar kisahnya, tapi role model dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad itu orang sanggup zaman 2025 itu juga main TikTok loh. Iya, beneran. Pasti Nabi Muhammad kalau hidup di zaman sekarang itu main TikTok. Tapi TikToknya isinya motivasi untuk orang yang sedang sesungguhnya beribadahlah kepada Allah. Itu paling konsekuensi Nabi Muhammad, ya kan? Ayo dekatkan kita kepada Allah. Kalian tahu ini nggak? Akunnya Gen Saladin, tahu nggak? Nggak tahu ya. Yang cowok tahu nggak? Nggak tahu juga Gen Saladin. Nah, ini PR bagi Sob Aman biar mereka tahu ya. Ya, jadi akun Gen Saladin itu selalu berfokus kepada sejarah Islam, baik Palestina, baik sejarah Nabi Muhammad yang lainnya juga. Itu, maka kita kadang harus seperti itu juga. Oh, kalau aku pribadi, aku bikin konten itu tentang motivasi, tentang quotes. Cek aja kalau misalnya kalian ada HP, cek IG ku, itu tentang quotes rata-rata. Tentang quotes. Ada juga tentang One Piece juga ada. Waktu itu aku pertama kali bikin One Piece. Itu tentang mengkritik pemerintah, bendera One Piece. Kan lagi viral kan waktu itu, aku bikin juga, tapi aku lebih fokus kepada, aku itu lebih suka menulis. Aku itu punya buku loh. Aku tuh aku bulan lalu itu aku bikin buku tentang ini, judulnya itu adalah halal dan haram, dalam halal dan haram menjaga ketika mau menikah. Itu sih untuk orang-orang yang akan menikah aja. Itu. Nah, teman-teman,
Hari ini kan kita sudah ngobrol panjang ya tentang tadi ya kelahiran Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, dan yang sampai penuh tanda-tandanya apa itu tadi? Patung-patung hancur, terus api padam, ya, terus sinar, kemudian alam semesta pun juga heboh ya, heboh atas kelahirannya Nabi Muhammad. Oke, teman, baik untuk apa? Tadi panggilan apa? Iman apa? Putra putri ya? Ya, oke. Kita diam sejenak, oke ya? Kita sudah sejenak, oke ya? Kita diam sejenak. Aku pengen mengajak kita teman-teman untuk fokus terlebih dulu. Kalian percaya nggak? Rumah yang paling nggak apa-apa. Karena aku suka terdesak aja. Siapa yang di sini suka terdesak juga kalau ada sesuatu yang keras? Berarti sama. Kita samaan berarti. Ada? Oke. Ngomong dulu. Siap. Oke, baik. Kalian percaya nggak? Kalian percaya nggak? Rumah ternyaman itu sebenarnya rumah yang mana? Apakah rumah kalian? Atau rumah orang lain? Atau rumah sekolah? Rumah apa? Rumah HP atau rumah HP bisa, gak apa-apa. Aku juga nyaman. Aku main HP tiap hari loh. Beneran, aku main HP tiap hari. Aku bikin konten juga hampir setiap hari. Aku pulang juga hampir setiap hari. Jadi aku tuh kalau pagi ya, misalnya pagi aku pernah kerja jam 8, terus nanti jam setengah 12 pulang. Setengah 12 berangkat ke tempat kerja yang satunya. Nanti setelah itu pulang jam 3 aku biasanya itu mesin ngaji anak-anak. Nah setelah mesin ngaji itu sampai jam 4 aku ngajar TPQ. Jam TPQ pulang antara jam 5 atau setengah 6. Nanti setelah itu habis maghrib atau habis isya biasanya aku isi kajian. Jadi tiap hari itu di di luar juga HP gitu. Makanya aku tuh pengen, aku itu manusia, aku pengen hidup yang bermanfaat untuk orang lain. Aku nggak mau itu biasa-biasa aja. Jadi kalian tuh kalau pengen bermanfaat itu harus apa ya, harus punya visi misi. Aku pengen hidup seperti para orang yang lain, kayak saya yang bermanfaat lah, gitu. Oke, kita kembali ke topik. Rumah mana yang paling nyaman untuk kalian? Rumahku, rumah HP, rumah orang lain, atau rumah sekolah, atau rumah hati? Yang paling nyaman. Sekarang kalian bayangin, oke? Sepakat ya? Sekarang kalian bayangin deh. Sekarang kalian bayangin rumah kalau tidak ada fondasi, rubuh nggak? Rumah kalau sudah ada fondasi, ya sudah ada tembok-tembok, tapi tidak ada tiangnya, roboh nggak? Roboh kan? Rumah kalau sudah ada tiang tembok, terus sudah ada atapnya seperti ini, tapi kalau misalkan atap rumah tapi tidak ada gentengnya, kira-kira kena hujan nggak? Bocor nggak? Bocor. Oke. Ternyata rumah hati kita itu kadang seperti itu. Rumah hati. Jadi kita tuh juga punya rumah, selain rumah pribadi juga rumah hati. Rumah hati kita kalau diisi dengan rasa benci, rasa iri, rasa malas, rasa sombong, itu akan menimbulkan penyakit hati. Ya enggak? Iya kan? Kalian mau enggak punya penyakit hati? Jadi orang yang sombong, jadi orang yang suka benci orang lain, jadi orang yang tidak jujur. Kalian mau enggak? Enggak mau kan? Justru kalian pengennya seperti apa? Yang jujur, yang menjadi orang yang baik untuk temannya. Mau nggak seperti itu? Maka teman-teman, rumah hati kita itu harus diisi dengan apa? Iman, untuk menguatkan hati kita bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul kita. Kalian pernah dengar nggak cerita ini seorang ustadz itu keluar dari Islam? Pernah dengar nggak? Ada loh ustadz yang keluar dari Islam hanya untuk apa? Menikahi seorang wanita yang cantik. Coba bayangkan. Itu kenapa? Karena hatinya itu tidak ditanamkan kepada keimanan.
Maka hati itu harus diperbaiki juga. Iman, ya kan, kemudian kejujuran, kesabaran, cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, itu hati kita harus bersih. Maka insya Allah rumah hati kita akan kuat sampai akhirat. Kalian tahu nggak? Nah, setelah ini, mesti kalian pernah dengar sebuah lagu yang rumah, yang awalnya itu ada rumahnya. Coba, kalian hafal nggak lagunya? Kita usahakan rumah. Oke, kita dengar sejenak. Ayo kita usahakan rumah hati kita bersama dengan Rasulullah. Namanya mewah berkah. Lain. Akan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, namanya mewah megah. Akan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat-buat dirancang megah. Kita perabotan dan wangi-wangi yang kuserahkan pada seleramu yang lebih maju. Kita taruhan, aku ikut pertimbangkan. Kalau nanti punya kesibukan malam, tetap kumpul di meja panjang, ruang makan kita berbincang tentang hari yang panjang. Hafal ya? Oke, yuk kita bersama-sama ya. Nyanyi, kita dari nyanyi ini kita nanti tanamkan hati itu harus kita bersihkan ya. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana. Tangannya dikasih begitu romantis. Urusan perabotan dan wangi-wangi yang kuserahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tak aku ikut pertimbangkan. Kalau nanti kita punya kesibukan malam, tetap kumpul di meja panjang, ruang makan kita berbincang tentang hari yang panjang. Boleh kamu keliling dunia dan temukan tempat untuk tinggal sementara. Boleh namai itu rumah selama mereka yang kamu cinta di dalamnya. Oke teman-teman, ternyata hidup itu asik ya, hidup itu asik. Nah, yang dimaksud kita usaha rumah itu, yang dimaksud adalah rumah hati kita. Bagaimana supaya rumah hati kita itu tetap bersih dengan menggunakan Rasulullah, dengan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah.
Coba misalkan bayangkan rumah hati kita kotor banget, kira-kira kita akan cinta kepada orang lain nggak? Enggak, akan malah adanya benci, ya kan? Coba aku mau tanya, sifat benci itu tidak didasari oleh hal apa biasanya? Karena kita emosi, ya enggak? Kita emosi, ditambah dijalin oleh orang lain dari teman kita marah nggak? Marah kan? Artinya apa? Hati kita itu sedang kotor. Karena kita lagi marah banget ya, aku lagi merasa benci dari sama orang. Itu kan hati kita apa? Hati kita sedang kotor. Tadi dalam lirik lagu tadi itu juga rumah ini adalah rumah yang apa? Sementara. Jadi artinya hidup kita itu adalah sementara. Kita itu akan mati. Percaya nggak? Percaya nggak kita akan mati? Coba pertanyaannya, kalian sudah siap belum? Belum kan? Kenapa pertanyaan pertama? Kenapa kalian belum siap? Kenapa kalian belum siap? Belum apa? Masih belum siap karena aku amalnya belum banyak. Masih belum siap karena aku masih suka marah-marah. Masih belum siap yang lain-lainnya. Gitu ya. Jadi aku ingin nanti bercerita. Ini tulisan aku sendiri ya. Ini tulisan aku yang dibantu oleh temanku, partnerku. Nanti aku ingin membacakan hal ini. Aku harap kalian mendengarkan dan ayo kita refleksi bersama-sama, oke? Kita refleksi bersama-sama. Ini adalah closing statement. Oke. Baik, teman-teman. Halo. Orang kencang, halo. Aku mau sedikit berbicara nih. Backsoundnya sih memang kedengaran sedih kan? Ya kan? Dan sedih, kayaknya kedengaran. Backsound apa sih ini? Tapi aku berbicara itu bukan sekedar ala motivator. Karena aku bukan motivator. Aku hanya mengingatkan untuk kalian semua. Untuk laki-laki, kalian pasti kuat. Dengan lagu ini kalian pasti kuat kok. Dan doa sudah kuat. Kita sepakat ya, kita bukan orang yang kuat. Sepakat ya, kita bukan orang yang kuat. Kita juga bukan orang yang sempurna dan masih belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Miris enggak? Di zaman ini kita lebih mengenal pro player. Kita lebih mengenal aktor Korea, influencer, yang lain-lainnya. Miris enggak sih? Terkadang tutur kata kita itu, mohon maaf ya, kadang kita ngomong kasar pasti ngomong anjing, ngomong bangsat, goblok, dan yang lainnya juga. Kita merasa seperti itu enggak? Aku yakin mereka pasti ada yang seperti itu. Walaupun di sekolah mungkin kalian enggak. Tapi teman-teman, kadang-kala apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kata-kata seperti itu? Enggak kan? Nabi Muhammad itu contohkan kata-kata yang baik, yang sopan. Beliau sudah banyak berkorban untuk hidupnya, untuk umatnya. Ya, tapi kenapa kalian harus mengecewakan Nabi Muhammad dengan kata-kata kalian yang kasar dan yang kotor? Aku yakin kita semua tahu nama itu. Nama itu yaitu Nabi Muhammad. Kalau kita kenang perjuangannya Nabi Muhammad, terus hati kita percaya kok Nabi Muhammad itu banyak perjuangannya. Ya, tapi jangan lupa satu hal ini. Idola sejati kita itu ada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau beliau sudah ada di hati kita, insya Allah rumah kehidupan kita akan kokoh sampai surga. Semangat untuk kita dan Nabi kita, Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya teman-teman, terima kasih hari ini kita sudah banyak ketawa-tawanya, kita juga sudah banyak siang, kita juga sudah banyak sedihnya kayaknya nggak ada. Harapannya sih memang tidak ada yang nangis ya, alhamdulillah nggak ada yang nangis. Tapi ya, aparat coba jadikan idola Nabi Muhammad adalah idola utama kita. Walaupun aku juga nonton drakor,
penonton Korea, tapi tetap idola utama apa adalah Nabi Muhammad. Ya teman-teman, terima kasih. Sampai saat ini, sampai berjumpa kembali next time. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan semua. Masya Allah, luar biasa sekali ya pagi hari ini. Kita diberikan motivasi, kita dikenalkan siapa itu sosok Nabi Muhammad yang seharusnya menjadi bestie kita, yang seharusnya menjadi idola kita yang utama. Terima kasih, jazakallah khairan kami sampaikan kepada Kak Bagas Ardian. Baik teman-teman semua, mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Gak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan saja. Baik teman-teman, tibalah kita di penghujung acara. Di sesi penutupan ini, marilah kita tutup acara kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC pada pagi hari ini memohon maaf jika ada kesalahan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini bisa istirahat semua, bisa kembali ke kelas. Untuk kepulangan nanti baru boleh pulang jam 10. Di sini ada yang punya IG nggak? IG kalian apa? IG Instagram. Oh. Hah? Apa? Private ya, nanti kita saling berteman.